Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pengganti UTS mata kuliah Pendidikan Agama 3 mengenai Marifatullah. Marifatullah adalah memahami tentang Allah. Marifatullah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal itu tidak akan mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ada beberapa macam Marifatullah. Nah, di sini saya akan memaparkan sebagian yang telah saya pelajari. Yang pertama ada ahamiyatul marifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Marifah berasal dari kata arofa yarifu marifah yang berarti mengenal. Marifatullah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah yang wajib diibadahi. Marifatullah adalah ilmu yang paling mulia karena dengan mengenal Allah hidup kita akan merdeka, jaminan surga, setelah mendapat keridhaan Allah. Metode dalam mengenal Allah ialah dengan bertafakur. Yang kedua ada atorik dalam marifatullah atau cara menuju marifatullah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah yaitu yang pertama dengan melalui ayat-ayatnya seperti ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Nah, akan tampak bagi mereka bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang benar diturunkan dari sisi Allah kepada Rasulnya. Yang kedua melalui metode Islam, yaitu dengan akli dan akal membenarkan serta menghasilkan iman. Lalu yang ketiga yaitu melalui metode selain Islam, yaitu dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu serta berakibat kufur. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu al-manawi min marifatullah atau pengalaman dalam mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal dalam mengenal Allah, yaitu maradu syahwat dan maradu syubhat. Maradu syahwat yang pertama ada al-fisq atau kefasikan. Fasik adalah orang yang dimana senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang fasik itu sebenarnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang jahat, tetapi mereka tidak melaksanakan yang benar dan yang baik itu, melainkan ia melaksanakan yang batil dan yang jahat. Lalu yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga ada al-zulmu atau kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena penyakit hati atau penyakit dengki yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya ada kibbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Dan ada kasratul ma'asyid atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Seperti dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14 selalu menjelaskan perbuatan maksiat akan menutupi dan menguasai hati mereka sehingga akan sulit untuk mengenal Allah. Lalu syubhat yang pertama ada al-zahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah ataupun ayat kauniyah. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah. Lalu yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan marifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi yang terombang-ambing antara iman dan kafir. Lalu yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, serta mereka malah mengikuti hawa nafsunya dan
pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Lalu ada al-ghaflah atau kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka yang membuat mereka lalai dan lengah. Yang keempat ada al-adillah al-wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kuasa dan kasih sayangnya adalah hal yang tidak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil, antara lain yang pertama ada al-dalil fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqoh, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajasi atau data yang masih murni yang belum terpengaruh oleh faktor eksternal. Lalu yang kedua ada dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, di antaranya seperti mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang ketiga ada dalil akli, dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Nah, di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain seperti teori sebab dan teori keteraturan. Yang selanjutnya ada dalilul naqli. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil naqli, Al-Quran atau As-Sunnah. Dan ada dalil tarik atau dalil sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Yang kelima ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar fi'il wahada yuhidu dengan huruf hadits tasydid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyatukannya dengan suatu apapun dalam ibadah. Dalam mengesahkan Allah ada rububiyatullah, mulkiyatullah, goyatan, serta ilahan makbuza. Yang selanjutnya adalah hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Hidup yang mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan saja, yaitu yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai sifat, zat, nama-nama, serta perbuatan. Ada macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu asma wa sifat atau hidup asma wa sifat, yakni meyakini hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran ataupun disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Yang kedua ada rububiyah. Tauhid rububiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, pemelihara dan pemberi rezeki alam semesta, serta pemilik alam semesta. Yang ketiga ada mulkiyah. Tauhid mulkiyah menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung, penolong, pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah. Keempat ada uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu menuntut kita agar menjadikan Allah sebagai ilah kita atau sesembahan yang berhak disembah oleh kita. Tidak menyembah tauhid dalam segala maknanya. Ada kalimat
ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi tauhid dan beribadah hanya kepada Allah saja. Selanjutnya ada mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini di dunia dan di akhirat, yang dimana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, sedangkan di akhirat mendapatkan surga, ridho Allah, dan dapat melihat Allah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid, maka manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.